Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Di awal permenungan ini saya suka berbagi tentang 4 pergerakan atau 4 movement dari spiritualitas kongregasi kami, spiritualitas hati kudus Yesus yang juga bisa menjadi spiritualitas kita bersama, yaitu encounter atau perjumpaan, intimacy atau intimitas, conversion atau pertobatan, dan mission atau misi. Yang pertama ialah encounter atau perjumpaan. Di dalam perjalanan spiritualitas atau di dalam perjalanan spiritual atau perjalanan rohani, pertama-tama kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ini bukanlah suatu perjumpaan tanpa makna, tetapi suatu perjumpaan yang membuat kita benar-benar mengalami bahwa Yesus hadir dan menyapa kita secara personal. Perjumpaan ini bisa saja terjadi di dalam kegiatan doa, adorasi, ataupun ekaristi. Juga perjumpaan ini bisa terjadi di dalam hidup sehari-hari, di mana kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami Yesus hadir di dalam diri orang lain. Pergerakan atau movement yang kedua ialah intimacy atau keintiman dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengantar kita pada relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu suatu relasi yang berlangsung terus-menerus dengan melibatkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga iman kita semakin bertumbuh setiap harinya. Dan dari relasi yang intim ini kita pun tergerak dari dalam diri untuk sampai pada gerakan atau movement yang ketiga, yaitu conversion atau pertobatan. Pertobatan berarti dengan penuh kesadaran diri berani melakukan perubahan diri, pembaharuan diri. Movement atau pergerakan yang keempat ialah mission atau misi. Di dalam spiritualitas hati, kita tidak hanya berhenti pada pertobatan, tetapi dari pertobatan yang disebabkan oleh pengalaman kasih itu, maka kita pun membawa kasih itu keluar, sehingga orang lain pun mengalami kebaikan dan kasih seperti kita alami. Ketiga bacaan hari ini menjelaskan tentang keempat pergerakan ini, atau keempat movement ini. Di dalam bacaan Injil, lebih dari 10.000 orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan itu semakin bermakna ketika mereka menyaksikan sendiri mujizat penggandaan roti. Bacaan pertama juga menceritakan bagaimana seorang dari Baal Salisa dan 100 orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat Nabi Elisa yang juga mempergandakan roti. Saat itu Tuhan hadir dengan menunjukkan kuasanya lewat Nabi Elisa. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan tentang intimacy atau keintiman dengan Tuhan. Santo Paulus menulis, berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua. Pergerakan yang ketiga yaitu conversion atau pertobatan dialami oleh seorang dari Baal Salisa di dalam bacaan yang pertama dan Filipus serta semua murid yang lain di dalam bacaan Injil. Mereka yang awalnya tidak percaya pada kuasa Tuhan, pada akhirnya bertobat dan sungguh-sungguh percaya pada kuasa dan karya Tuhan. Dan pertobatan itu mengantar mereka pada sebuah misi, yaitu memberi makan banyak sekali orang, bahkan ada sisa dari kebaikan yang mereka bagikan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama dan bacaan Injil menceritakan tentang banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan, juga
berjumpa dengan kuasa dan karya Tuhan. Ini adalah perjumpaan yang penuh makna, di mana mereka menyaksikan sendiri begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Sebab melalui 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan lebih dari 10.000 orang lebih. Hal ini bermakna bahwa dalam hidup ini kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap apapun juga. Karena Tuhan lebih besar dan berkuasa dari segala masalah yang kita hadapi. Kedua, sebagai manusia, sebenarnya kita selalu berjumpa dengan Tuhan dan kuasanya. Tetapi terkadang kita kurang menyadarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi kualitas iman dan doa kita. Artinya, berdoa bukan sekedar kita berkata-kata atau mengucapkan segala permohonan-permohonan kita. Tetapi berdoa adalah momen untuk mengalami dan merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Selain itu, kita perlu hadir dengan iman kita dalam perjumpaan dengan orang lain, karena terkadang Tuhan hadir di dalam diri sesama. Santa Teresa dari Kalkuta misalnya memulai karya kasihnya ketika ia mampu melihat Tuhan di dalam diri orang sakit yang tertidur di pinggir jalan. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan tentang satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita. Ini berarti Santo Paulus juga hendak mengingatkan kita tentang intimitas baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Intimitas memang pertama-tama tentang relasi kita dengan Tuhan. Tetapi intimitas dengan Tuhan mengantar kita pada kesadaran untuk melakukan perubahan atau pertobatan diri. Sehingga setelah pertobatan diri, kita pun membangun intimitas dengan sesama dalam terang kasih Tuhan. Keempat, intimitas dengan sesama inilah yang terwujud di dalam misi. Artinya, misi kasih itu harus nyata, bisa dilihat, dirasakan, dialami oleh orang lain. Dalam arti tertentu, kasih yang kita terima dari Tuhan tidak hanya berhenti pada intimitas dengan Tuhan atau berhenti di dalam hati kita, tetapi juga terwujud di dalam perbuatan nyata kepada sesama. Tuhan memberkati Anda semua.